pasti pada percaya toh. Nothing tulus lawan ya pokoknya. Nggak pernah iya. mikir. Lo misalkan orang Mas ya, walaupun misalkan main non sewu ya, tapi saya tidak nyalakan ya korupsi misalkan ya uangnya banyak, tapi yang tetap takut, khawatir kan. Deg-degan tuh sama uang banyak. Nah ini akan kita kan ayam gitu loh kita. Seperti banyak saudara, banyak teman, dulan-dulan. Justru rezeki yang banyak di situ ya, karena dan banyak teman. Saya makan untuk ini angkringan saja Mas. Itu saya kasih ya dan tapi memang stylenya gitu. Cukup kacamata mau ya, kacamata ya, sama. Ini minus Mas, ini minus 4. Oh minus. Ini karena dulu saya waktu muda kan belum tenis itu saya putih kayak Cina Mandarin atau sipit kan. Tapi sekarang setelah kemarin tenis di Kepala Pertahanan ada lapangan tenis. Tiap siang tenis sampai sore kan hitam. Nah naik motor sipit wajah hitam kan kayak negro hitam pakai tutup. Iya, tapi tambah ganteng. Aura kegantengannya dari nambah terus ya. Ya alhamdulillah. Karena itu tadi bersyukur. Nggak masuk partai Pak, dengan Pak. Saya pernah ditawari, bener teman. Saya kan nyantri putrane Mbak Kajoran. Itu terus kiai-kiai itu waktu ketua pusat saya menjadi SKP 3 saya enggak mau diundang lewat Pak Agus Bastian Bupati Purworejo kan saya dulu berdiktat ranking 1 saya kan Pak Potensi dari ketua Demokrat saya diundang SBY gitu saya juga tolak saya belum cari politik saya Golkar juga suruh di ketua saya pernah diundang Pak Surya Paloh juga pernah ini tapi saya tak berpikir saya lebih baik tanpa partai ya gitu. Jadi saya tidak ambisi apa-apalah walaupun polling pun saya memang tidak ke situ lah saya gak kegiatan sosial saja gitu. Tapi tetap guyupi napa niku rela saya ini bantu teman-teman itu saya tidak pernah minta uang itu ya kalau dia nanti jadi bupati gubernur masyarakat baik itu kan saya senang itu aja. Kalau menurut jenengan pesan-pesan untuk ini kan sekarang lagi rame pilkada nih, pil bupati, pilgub dan lain-lain. Sebenarnya jenengan menurut saya sistem manajemen politik harus dirubah Mas. Misalkan kos politik kalau tinggi saya itu kasihan ya bupati wali kota kena UTT karena kan penggajiannya kecil harus misalkan harus main proyek gini kan kalau nasibnya kena kan kasihan karena di permintaan masyarakat Mas itu kan banyak. Setiap keluar kan nyawer Pak ini Pak itu jadi sistem yang salah apa menurut menurut saya nanti misalkan ya penggajian lah penggajian ya banyak lah nanti perlu mungkin 3 jam diskusi itu dan yang jelas ada perubahan ya jangan sampai kos politik terlalu tinggi banget kos politik terlalu tinggi. Ini mulai ada perbaikan sih kita lihat ya misalkan gambar-gambar itu dari masyarakat pemerintah ya pemerintah KPU ada menyiapkan gambar-gambar ini media kampanyenya udah kan dicukupi ya udah mulai perbaikan lah. Kalau katakanlah orang biasa nyalon bupati itu menurut jenengan sakit gak sih zaman sekarang kalau orang-orang yang nggak punya partai atau ya kayak sulit kan kos politik itu tadi ya kita tidak andalkan partai kan butuh kos juga kan? Atau gini ada orang baik ya pekerja mantep lah keren gitu misalkan di suatu daerah tapi nggak punya partai nggak punya terlalu banyak duit itu jadi bupati mustahil atau gimana? Ya semuanya tidak ada yang mustahil ya semuanya Allah kan contoh saya kan tidak pakai dana juga kan bisa didanai orang tuanya Pak Bupati itu yang baik hati banget hanya dia meninggal doakan ketika itu orang lain seperti kakak jadi bapaknya Pak Bupati yang saya dampingi itu baik banget ada yang mempromosikan ya baik banget dan udah meninggal doakan aku setiap hari sholat doain baik banget jadi seperti udah kakak saya Pak Bupati ini bapaknya Pak Bupati ya baik juga Pak Bupati kan baik banget ya kayak Pak Bupati kan masih muda banget ya kayak ponakan saya di bapak sekarang masih jabat yang bupati enggak beliau juga sebenarnya enggak kan aku cerita dia tuh enggak ambisi sama sekali kan enggak mau jadi bupati sebenarnya dia itu kan enggak ada ambisi lah satu periode selesai iya ini minta doanya bapaknya Pak Bupati yang seperti kakak saya itu meninggal ya minta doanya dari ahli jannah amin. Beliau cerita sama saya waktu itu dia tidak ingin cari hanya cari sejarah aja untuk ikut bangun Wonosobo. Makanya saya senang dampingi di situ. Dulu pernah dengar buatan kalau Wonosobo itu katanya dulu petilasannya Ratu Saba pernah dengar? Ya itu kan banyak hipotesa banyak. Dan Wonosobo itu
Katanya bekas kerajaannya Ratu Bilqis ya. Ada juga dan Negeri Sabah. Dan ada juga yang sejarah bahwa Dieng itu tertua di dunia. Dieng, para diwa itu. Kan memang Dieng dan dulu kan ada Banjarnegara sama Wonosobo tuh kan. Enggak, kalau Dieng Dieng itu banyak waktu guyon-guyon rebutan ya kayak anu ya. Saya bilang ke teman-teman, mengapa kita rebutan hak milik, lebih baik kita rebutan bangun lah, kita bareng bangun gitu. Banyak saya usulkan waktu Geopark kan, kami ini yang usul Geopark, akhirnya kan masuk sekarang ke pres itu. Tapi kemarin saya terakhir ke alun-alun cakep Pak. Kan saya dulu di Wonosobo itu zaman suka naik Gunung Sumbing, Sindoro, itu sekitar tahun 2002-an. Tapi terakhir kemarin 2023 saya ke sana itu udah beda banget ya. Kotanya udah tertata rapi. Akhirnya jenengan ya. Alun-alun kan terkenal terbaik kedua di Indonesia. Wonosobo itu. Bagus rapi. Ya semuanya baik. Semuanya menurut saya Bupati Wonosobo itu baik semua. Jadi semuanya pengen kebaikan. Ngangeni lah. Wonosobo itu ngangeni. Ya. Ini nanti mau pulang ke Wonosobo juga nih? Enggak, saya mah jarang, karena saya asli ini Ngawi. Istri Ngawi juga. Wonosobo ada untuk usaha, saya kan senang usaha dulu, bikin skincare, jualan ya gitu. Ya. Ini berarti nanti pulangnya ke Ngawi nih? Saya kan lebih domisilinya lagi ke Ngawi? Saya setelah purna tugas, saya nggak tertarik politik, saya ditarik dari tim wali konsultan Kemendagri. Terus ditarik ke tim konsultan Jepang, saya di Jakarta. Itu saya di Villa Kelapa 2 Kebonjeruk. Kebonjeruk. Nanti Jakarta ketemu. Mudah-mudahan ketemu. Ya, alhamdulillah Mas, itulah ternyata enggak sempat nganggur berapa bulan, saya langsung tarik di ke tim konsultan Timahli. Bidang apa nih? Saya sebenarnya yang Jepang itu. Nah itu kan program-program Kemendagri itu bidang apa ya, itu saya kan dari Timahlinya untuk anulah. Yang dan ini di Bandung itu konsultannya itu. Terus saya dimilih ke Jepang. Di Jepang itu lebih ya mungkin dalam hal salary lebih kecil, lebih nyaman, tapi semuanya sih nyaman Mas ya. Dan di perusahaan Jepang itu di bidang itu, tapi di rootnya bagus banget, punya program bangun kota kabupaten Indonesia yang bagus. Untuk dia kerjasama dengan Singapura, dengan UI Mas waktu itu. Gitu. Jadi ada semacam departemen pemerintahan. Karena saya dianggap di pengalaman di pemerintahan ya, pernah di Jakarta ABCD dari bawah, dari KPU sampai pada Assekda semuanya. Assekda itu saya Pak Bupati itu bareng-bareng di kan komplit saya juga itu, terus saya ditarik untuk, dan saya kuliah di Jepang kan dulu Mas. Saya di Jepang kuliah itu planologi di UNDD Nagoya, keuangan distribusi dan lingkungan hidup biasa hijau. Saya ada tiga jurusan luar biasa. Planologi juga. Ya. Wah, mantap sekali kalau jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur cocok banget lah. Kemarin kepala BDM Kemendagri Mas Sugeng kan itu aslinya Temanggung, dekat. Saya udah seneng dari guru Widaswara, seneng. Tapi kan saya udah keluar pegawai, aturannya bisa harus pegawai. Padahal Mas Sugeng kita butuh kayak Mas Agus gitu loh, butuh pengalaman ini. Dan saya itu kan nabi dosen Mas. Saya dosen di Unsud juga. Sana gitu dulu di IIK Unsik tadi dosen juga. Dosen perkebunan atau planologi? Enggak, saya malah dosen ekonomi barang, semuanya saya. Saya seminar apa saja saya. Luar biasa. Saya waktu insinyur, saya kepala dinas sosial pernah loh Mas. Saya pernah kabak organisasi juga, padahal saya insinyur kan. Banyak kalau kebijakan itu harus sama dengan pendidikan. Karena kebijakan itu bukan teknis. Kalau teknis mungkin kasih ternakan ya sarjana ternak. Ini kepala dinas apa tidak harus sesuai dengan ilmu, karena dia udah ke publik ya. Tapi waktu dulu waktu kuliah niku ikut niku aktivis mahasiswa. Iya, saya di GMNI dulu. Di GMNI. Itu benar bareng almarhum Mas saya Kumolo Mas. Beliau kan bareng di Pancamarga, beliau kan ketua PPM nasional juga Mas saya almarhum itu. KNPI saya juga ikut. Ya GMNI saya dulu bareng di koordinator pengabdian masyarakat. Mantap. Tapi saya diajak teman HMI, pernah ikut di HMI juga, tapi tidak masuk di daftar manajemen, ya, hanya dijai teman HMI, dari PMI. Terus termasuk PMI Wonosobo kan saya masuk yang membidan isunya itu. Dulu ketua ini awal namanya almarhum Jos Ginggong itu saya, itu kan udah kapi di Bapeda itu, jadi saya ikut bantu-bantu berdirinya PMI di Wonosobo, tapi saya tidak terdaftar di
organisasi. Saya senang, memang senang Mas. Pergerakan ya? Senang itu ngurus organisasi, sosial senang Mas. Banyak saya dari kepala dinas sosial paling senang saya. Ya istilahnya tadi sesuai dengan visi hidup ya. Berbakti kepada sosial, tapi didanai oleh negara, jadi pas ya. Betul. Tapi enggak, ada organisasi dana sendiri nih. Enggak, kalau di dinas sosial itu kan, kan sudah. Jadi pemerintah otomatis. Ya otomatis. Tapi saya juga aneh. Waktu saya menjabat Mas, saya kan jabat hotel bintang 45 boleh ya pejabat negara, tapi saya seneng hotelnya malah kecil. Iya. Nek langsam itu kan uang diambil pribadi, nek itu enggak, tetap misalkan ya saya misalkan ke hotel yang 2 juta per malam, itu yang biayai negara. Iya. Saya pilih yang hotel 200.000. Iya. Ya dibayar negara 200.000. Iya. Yang 1,8 juta ya ke negara. Efisiensi. Gitu. Pernah terjadi gini, karena saya jadi saya tuh rapat dengan Subak di UI ya. Subaknya perekonomian tanya, ya, Bapak ajudan saya yang sopir, Bapak di mana? Bapak di hotel yang 200.000, apa di Gesos itu loh? Iya, Gesos ya. Terus, waduh aku di hotel bintang 4 ya. Aku tukar aku sini lu. Bapak kena gelem udah dapat jatah dibayar negara juga. Bapak memang suka yang di situ sederhana gitu. Saya makan nasi kucing, seneng hobi kayak gitu. Saya malah Kentucky McDonald gitu. Sekarang putra ada berapa Pak? 2. Semua udah Ya, anak saya nggak mau jadi pegawai negeri aneh kan? Pengusaha sekarang? Iya, satunya bikin skincare kecantikan juga di Jakarta. Cewek apa cowok? Cewek. Yang 2 cowok. Malah itu sering jadi tim kreator, dan dia konten kreator juga diundang di mana-mana. Aku pinter tulis punya itu. YouTuber juga bukan? Enggak begitu. Dia kadang YouTube tapi hanya kayak untuk selingan aja lah, nyanyi dia. Penyanyi. Nyanyi band juga, tapi dia juga juara dai muda dulu. Dia pernah jadi kiai juga anak saya itu. Kok pernah jadi kiai? Mantan kiai gitu maksudnya? Termasuk dia bantu dai muda. Tapi kan dia mondok dulu pondok. Yang satu yang cewek mondok di mana dulu? Di Asalam Solo. Asalam Solo. SMP SMA? SMP. Terus yang cowok malah enggak. Tapi dia takjak itu hanya takjak untuk ngaji di Putrane Mbah Hamid itu Kajoran itu loh. Mbah Hamid Kajoran. Ya, Putrane yang Mbah Ahmad Bangun di Kajoran. Ya, terus alhamdulillah dia kan seneng dia bikin ISQ juga bisa. Anak saya kaget. Saya pernah ISQ itu pulang dengan Pak Dinas. Anak saya malah bisa juga. Jadi Ari Ginanjar saya ikut pernah itu sama kepala dinas tenaga kerja. Pulang itu anak saya ISQ sama anak itu ada berapa 20 itu ISQ dengan alat juga anak saya sendiri. Jadi bisa walafkan 2 orang kata anak saya itu. Yang Nasrani walaf karena ditanya anak saya itu. Punya anakku bakat juga pintar dari bapaknya juga. Bibitnya apa bagus? Nggak mau jadi pegawai negeri, nggak mau ya. Kenapa itu? Alasannya apa? Bapaknya kepala dinas tadi diuangi dikit, biasa bangun pagar. Ini sing pengusaha skincare malah duitnya banyak. Iya. Itu jadi seperti Mas Ganjar Ngendiko ke waktu Bupati nek ingin makanya jangan jadi pegawai usaha atau pegawai nyambi usaha lah. Iya. Yes, luar biasa nih rezeki biasa di luar. Ketemu sama inspirator baru yaitu Pak Agus. Mudah-mudahan nih bolo-bolo Wonosobo menonton video ini dan luar biasa. Saya kangen punya. Ingin lagi. Jadi saya merasa kalau asli Wonosobo karena di Wonosobo saya sampai 30 tahun. Paling banyak di Wonosobo ya udah nyong-nyong saya Mas. Jadi dan bapak saya pernah diperjuang di Binongsari. Jadi ya saya otomatis punya ya setelah Wonosobo Ngawi campur-campur lah. Udah nasionalis betul. Banyak saya condong dulu di GMNI ya. Anak-anak pergerakan. Tadi kalau Mas Cahyo Kumolo kan dia di politik. Saya masuk pegawai. Merasa ini nggak gejolak pergerakannya ketika jadi PNS kira-kira gimana, masih bisa luas nggak? Kan biasanya kan birokrat itu kan stuck apa namanya ya, lebih kaku ya contohnya. Saya pelopor yang semacam public out of the box. Iya, karena misalkan ya contoh dulu saya kan kepala dinas itu saya pakai jin, jadi kalau olahraga pakai jin, pakai ini kasih. Sekarang kan banyak yang pakai itu udah rock and roll lah ya. Terus saya tidak terlalu birokrasi. Saya misalkan pertama saya kepala dinas pertanian itu staff saya itu sudah menjauh.
Ya, jadi duduknya itu pada poin udah takut dekat kepala dinas. Ya, setelah saya mulai lama dekat, itu saya malah yang datangi staf saya. Nah, kita terus ya membaur gitu. Termasuk mobil aja pakai staf saya, sana pakai aja gitu. Gitu. Ya itu malah yang ingatnya malah staf saya tuh cerita ke wartawan itu, Pak Agus dulu waktu kepala dinas mobilnya dipinjam misalnya untuk undangan teman-teman ya. Pada saya dapat undangan juga. Itu tak kasihkan. Saya kan sebenarnya dapat undangan juga. Saya gonceng teman motor. Ya kan yang pinjam mobil udah malu. Bapak malah ini kalah. Tapi itu saya senang. Saya gini Mas, kalau kita bisa membahagiakan orang, menyenangkan orang lain dulu saya senang. Iya, bahagianya di situ. Ya, gitu. Jadi saya ketika jadi wakil bupati lebih membahagiakan atau lebih? Ya iya toh. Dalam fase hidup saya semuanya tidak pernah tak persulit Mas. Saya misalkan dulu orangnya punya kan ada jam kerja itu gratis semua. Dan Pak Bupati ini sama saya baik banget sehingga para Pak Bupati itu gratis. Saya misalkan ke Puskesmas ada orang sakit ya tidak punya apa langsung tampil kepala dinas atau di rumah sakit ya memang tidak mampu ya langsung gratis semua. Legacy nopo dalam 5 tahun itu yang paling berkesan legacy nopo di Wonosobo? Kalau legacy kan itu bareng-bareng Dewan dan tidak hanya di eksekutif. Tapi yang paling beda ada nggak? Ya sebetulnya gini, sebelum kami kan belum BTP, kan BTP terus. Oh udah BTP. Saya itu udah sih Mas, bukan seorang politikus, jadi saya setiap malam itu keliling ke desa-desa. Saya dadak, kalau kayak ke Pak Kades saya dadak Mas, putar tiap hari saya memang malam pagi ya. Jadi Pak Lurah misalkan jam Pak ada di tempat Pak Kades, ada Pak, langsung datang. Karena saya takut ngerepotin dia. Nah saya tahu dia tidak dadak, dia masa-masa bukan. Saya spontan, langsung meeting gitu, meeting Pak Jari. Karena saya mantan kepala dinas APD, mantan A1, jadi teori untuk bagaimana mengurangi kemiskinan itu saya agak paham kan. Gitu, jadi kumpul nanti ABCD caranya gimana, pindah itu. Jadi alhamdulillah tahun 16 kita Bupati Wakil itu masih 22% kemiskinan, tidak salah ya, tapi ada di data dia tahun dalam waktu 3 tahun sudah 16%. Dulu kan termiskin se-Jawa Tengah. Oh pernah ya? Iya, tapi memang Mas, saya protes juga. Jadi ukuran miskinan itu bukan karena di materi Mas. Karena pengeluaran? Enggak, banyak indikatornya. Misalkan lantai apa nggak pakai keramik, merokok ya nggak punya safety tank itu miskin. Kan semuanya udah pakai di bawah tanah itu ada sungai. Parameternya kan ada yang dari PBB ya, ada yang dari dari bank dan sebagainya. Nah, yang jelas tidak orang kaya punya mobil kalau dia masih belum ada safety tank ya dianggap. Dan masih mungkin lantai ini masih listriknya masih 900 ya, dan atap itu bukan dari genteng, dari seng, dianggap miskin nanti. Itu jadi tapi ya tidak apa-apa, yang jelas setelah itu dari data yang tahun 19 sudah berubah 16,berapa%. Udah pindah ke Bumen Mas. Nah itu COVID itu saya hampir 2 tahun COVID kan udah ada aktif, jadi aktif hanya 3 tahun itu COVID kan semuanya direfocusing semua anggaran ke COVID. Ya enggak apa-apa sih, yang penting merasa udah. Tapi Wonosobo sebagai daerah penghasil sayur nggak pernah hilang ya, sampai sekarang masih kan ya. Di potensi sayur ya. Itu termasuk juara PKK nasional Wonosobo sampai 4 kali berturut-turut juara 1 nasional. BUMD terbaik juga waktu itu ya, banyak lah kalau di itu kan. Tapi kami kan sama Pak Bupati orangnya enggak nunggu tuh langsung ke pasukan medsos, enggak. Kami Pak Bupati waktu itu memang sama-sama tidak ambisius untuk itu loh. Memang beliau pun kan makanya udah kadang-kadang ya itu sangat indah kalau kita yang jelas masyarakat baik. Kalau menurut jenengan kan kalau Jawa Tengah itu kan sering disebut-sebut kemiskinan pesawatnya nanti. Tadi ketinggalan loh, aku pernah ngobrol tuh ketinggalan loh Mas. Kan di sini kan? Nggak tahu buatannya.
Ya pun mungkin ini ya. Close dulu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Nanti bisa ketemu lagi, bisa monggo sewaktu-waktu ke tempat saya, nanti ngobrol di tempat saya gratis. Di Kebon Jeruk ya? Ya Jakarta Kebon Jeruk, tapi ini kalau di Ngawi saya usahanya usaha mebeler di Ngawi itu. Jadi murah, bagus ya, banyak langganan dan hasil. Oke, matur sembah nuwun. Sehat-sehat selalu Pak Agus. Ya. Oke. Kalau pengen rumahnya mana dengan Semarang, mana? Kalau beli mebler itu di Instagram Citra Barkas. Karena ada yang baru juga. Citra Barkas itu nanti barang-barangnya ada. Ya, nanti kita masukkan dalam baru. Deskripsi sini ya. Citra Barkas Ngawi. Di khusus Ngawi. Ya. Mebler. Kami punya 3 cabang di Ngawi, Mas. Oke, terima kasih. Saya alhamdulillah itu bisnis. Jadi, alhamdulillah, dan itu ada teori biar maju itu ada teori juga, ada 2,5% minimal di. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke Ngawi ya. Nanti tak video tempat saya nanti tak cek di Instagramnya. Ya. Insya Allah saya besok Sabtu mau ke Solo, insya Allah. Jadi mudah-mudahan saya tidak pas di Jakarta, tempat saya di Ngawi, kontak nanti. Saya lebih condong persaudaraan. Persaudaraan sejati dan hati, saling doa selamanya. Amin. Gitu. Sehat terus Pak Agus, teman-teman bolo-bolo semuanya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Jadi Mas Anas jadi adik saya. Saya saling dungan-dungan dan jangan suka-suka tempat saya dikontak. Saya nanti akan jemput bagaimana. Gitu. Siap. Ya. Sun.